Gara-gara prewedding yang gak jelas gitu kan menyebabkan jadi kebakaran Bromo yang parah banget. Mungkin teman-teman sudah tahu beritanya tentang kebakaran Bromo kemarin yang gara-gara prewedding yang gak jelas itu, teman-teman. Jadi orangnya udah ditangkap. Langsung aja gue beritain nih ininya ya, teman-teman, dari TV One. Gimana niat baik kita untuk minta Niat baik kita mau minta maaf, kata ini tersangkanya ya teman-teman yang pakai kacamata yang menyelenggarakan prewedding tersebut, menggunakan flare segala macam yang asap gitu, itu menyebabkan kebakaran. Dan nggak mungkin nggak sengaja, dia bilang nih nggak sengaja kata ini hanya, sedangkan udah terjadi kebakaran dan dia kayak apa ya, itu pas saat terjadi kebakaran itu kayak nganggap itu nggak terjadi apa-apa gitu, didiemin aja gitu. Itu gue asli emosi banget nih. Kalau mungkin gue yang ibarat kata bukan orang Bromo pun ibarat kata emosi banget ngeliat nih orang gitu kan ngelakuin prewedding yang gak jelas, hasilnya juga kagak bagus gitu. Jadi gue kesel banget sumpah, asli gue emosi banget nih sama nih orang. kepada masyarakat Tengger yang diwakili oleh Romo Dukun ya, sama 3 kepala desa, di mana beliau telah memaafkan kami dan klien kami ya. Kemudian terkait dengan perkara ini tentunya kami berharap ya, khususnya penegak hukum juga dalam penegakan hukum dalam terhadap klien kami yang saat ini ditahan, kami berharap adanya putusan yang seadil-adilnya. Itu karena jelas ini tidak ada kesengajaan ya. Kemudian kita sudah minta maaf, kemudian minta maaf, tapi kalau ngomong ketidaksengajaan itu sangat apa ya, menurut gue itu hal yang sengaja gitu, karena udah diberitain viral banget bahwasanya pada saat terjadi kebakaran itu dia tuh bagaikan kayak apa ya, nggak mau memadamkan gitu, jadi santai-santai aja jalan gitu kan. Jadi itu nggak bakal diberatin banget di pengadilan karena jejak apa ya, digitalnya ada pada saat itu terjadi kebakaran. Dia santai-santai aja gitu ngelihat kebakaran, bukannya langsung menghubungi siapa kayak untuk ini langsung ditindak. Ini santai aja gitu seolah nggak terjadi apa-apa. Jadi ya wajib banget memang ditindak secara hukum, secara adil-adilnya. Kalau memang dia adil untuk ditindak hukuman yang berat sesuai yang dia lakuin, ya dia harus dihukum sesuai kapasitasnya gitu. Jadi ya ini menyangkut apa ya, memang Gunung Bromo itu nggak sedikit yang kena. Nanti gue akan informasiin seberapa besar kebakaran yang terjadi gitu teman-teman. kita berharap dalam putusan akhir nanti ada putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya. Kemudian dari kejadian, 1 hari kejadian setelah kami menerima kuasa dari klien kami telusuri ke bawah, ternyata kesalahan mutlak juga bukan pada klien kami. Itu ada kelemahan daripada petugas TNBTS, di mana seharusnya di situ aturannya ya, di dalam pengelolaan wisata itu harus ada pengawalan atau himbauan kepada pengunjung ya. Jadi nggak bisa dong. Kalau dari dulu juga orang udah menginformasikan bahwasanya nih pendaki aja bahwa ada beberapa gunung yang pendaki itu dilarang untuk menyalakan api, apalagi ini gitu kan. Jelas-jelas dia udah ngebakar, dia santai aja, nggak ngelapor nggak apa, udah terjadi kebakaran segala macem, udah meluas, baru bertindak. Oke lah, misalkan nih jadi konyol banget, dia sudah melakukan kesalahan terus menuntut pihak yang di gunung tersebut. Oke lah, misalkan dari pihak gunung tersebut salah dilaporkan dan emang harus ditindak itu kalau misalkan memang SOP-nya dia melakukan kesalahan gitu, silakan untuk dituntut segala macam. Bahwasanya ini juga perlu kesaksian dari pihak Bromo tersebut, apakah memang ini sesuai SOP atau enggak kayak gitu. Kalau misalkan memang sesuai kesalahan, berarti ini dari pihak yang Bromo atau penjaganya tersebut juga harus
ya namanya ada hukuman lah gitu teman-teman. Jangan ya memang sepihak gitu, ibarat kata kayak gitu. Boleh dilakukan kalau memang ini tidak sesuai aturan gitu ya, tapi dia nggak bisa berkelit kalau memang dia salah gitu teman-teman, karena memang setahu gua kayak di gunung itu nggak boleh sembarangan yang namanya menyalakan api teman-teman. Kalau misalkan dia memang dalihnya nggak didampingi atau kayak gimana, gue yakin kok harusnya dia sudah tahu aturan di gunung gitu teman-teman. Jadi menurut gue tetap yang harus disalahin orang-orang yang udah ngelakuin hal seperti ini gitu. Dan ya gue bisa pasti orang-orang dari gunung atau Bromo tersebut juga pasti bisa ngasih penjelasan lah tentang hal ini gitu. Langsung aja gue pengen ngasih tahu teman-teman tentang keadaan Bromo sekarang ini seperti apa teman-teman gitu kan, berapa luasnya gitu kan. Dan kita ke informasi lainnya pemirsa, kebakaran yang dipicu flare foto pranikah di Bromo mengakibatkan 500 hektar padang rumput di kawasan wisata itu 500 hangus. hektar. Akun Instagram Bromo Kreatif mengunggah penampakan kini Bromo setelah kebakaran tersebut dan 500 hektar gitu teman-teman, seluas itu gara-gara ini orang gak jelas gitu kan. Gila kerugiannya. pemandangannya masih miris. Dan ini adalah kondisi Sabana Bromo setelah kebakaran yang diabadikan oleh Bromo Kreatif. Semua sekarang menjadi hitam pemirsa. Dan menurut Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, kerusakan akibat kebakaran hutan dan lahan di kawasan ini diperkirakan mencapai 504 hektar. Dan ini semua pemicunya adalah pembakaran suar atau flare saat sekelompok orang melakukan sesi foto pranikah di Bukit Teletubbies. Bukit Teletubbies namanya. Gunung Bromo ini merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Jawa Timur dan pada tahun 2022 mendatangkan pendapatan negara sebesar 11,6 miliar rupiah. 11,6 miliar rupiah pendapatan negara di libas gitu aja nih sama orang gak jelas yang ngelakuin prewed. Artinya apa? Pemerintah wajib bertindak banget nih untuk kali ini ya teman-teman. Biar apa? Biar nanti nggak ada kedepannya untuk orang-orang yang melakukan hal konyol banget kayak gini teman-teman. Oke, langsung aja gue pengen tahu apa dari netizen ya teman-teman. Netizen tuh bilang apa sih beberapa ya teman-teman. Ada, udah engap udara malah ditambah Bromo kebakaran. Perkara sekumpulan manusia kadal bikin foto prewedding pakai nyalain flare segala. Nih pada saat terjadi kebakaran ya teman-teman, jadi tuh dia santai aja. Makanya gue bilang kan, pas saat terjadi kebakaran tuh dia tuh di belakang dia, ya udah dia kayak seolah-olah nggak terjadi apa-apa itu. Makanya gue kayak apa ya, emosi banget. Jadi teman-teman yang tahu berita ini juga pasti yang lihat ini gue juga apa namanya ya, pasti emosi banget. Aduh, Santai-santai nih orangnya. tuh santai banget. Yang tadinya Gunung Bromo indah sampai dinamain Bukit Teletubbies, ya sekarang penampakannya malah kayak cincau hitam. Cincau Gue hitam. yakin banget nih, pasti habis flare-nya dipakai, mereka langsung buang itu sampah flare-nya yang masih nyala. Biasalah orang. Jadi flare-nya itu ya asap itu tuh masih ada apinya. Habis dipakai dibuang gitu aja, tuh salahnya teman-teman. Terus kena yang namanya ini lagi kondisi lagi kemarau segala macam, angin kenceng, udah tuh langsung meluas gitu aja. Dan gue herannya itu terjadi kebakaran loh, dia santai-santai aja gitu. Dan tadi kuasa hukumnya bilang nggak sengaja. Wah anjir gitu kan. Pengen gue tipu pakai batu rasanya. Indonesia kalau masalah sampah ya tinggal buang aja beres. Dan parahnya nggak ada aksi buat pademin api gitu loh. Tuh Malah santai sambil lihat hasil foto prewednya. si bangsat Dan emang. tahu gak sih yang bikin gue lebih kesel adalah hasil fotonya. Ya ampun. Goblok. Ada, udah. Hasil fotonya. Kesel adalah hasil fotonya. Ya ampun. Goblok. Hasil fotonya anjir. Udah capek bikin prewed, bakar gunung, hasilnya asli ini tolol banget. Gue kesel banget, tolol asli ini orang nih. Ini dari iniannya Nope ya teman-teman, nggak reaction tentang hal ini teman-teman. Privat, entar
apa? Itu perkara bayar atau gratis. Pertanyaanku siji, awakmu siap ora mlebu penjara? Iya, betul. Wingi aku maca berita, ana wong priwet ning Bromo malah ngobong bukit teletabis, bayangno tinggi winggi turu ning ndi saiki Dan aku maca berita iku Bromo iso kobong koyo ngono karena sing prewet nyalakno flare supaya fotone mbeluk goblok raimu. Contohin berasap kayak gimana? Nek jam terbangnya urung dhuwur ya kok ngono. Pengen kayak efek asap, gawe asap temenan, tolol. Tolol emang. Nek pengen fotomu beluk, gak usah nyalakno flare. Njaluk tolong videograferku goblok. Rok, gak ono beluk ngarepe rok. Burine rok, gak ono beluk rok. Buri cepet. Sing akeh. Priwat. Tuh dicontohin sama Nove. Sekarang zamannya, aduh, ini tololnya double gitu, yang ngadain private tolol gitu kan, yang private juga tolol. Para tolol memang itu, mau bener kata Nove gitu kan. Dan hasilnya sangat membangunkan gitu ya, teman-teman udah lihat sendiri hasilnya. Kayak tai ini pada orang-orang nih, emang pada tuh udah hukum aja gitu kan, baik orang yang ngadain untuk yang private juga gitu kan. Kalau ini pusing banget gitu kan ya, yang namanya tadi dia bilang apa namanya, begitu teletabis udah hitam semua jadi gitu kan, namanya teletabis itu kan berarti kan cakep banget ya sabananya teman-teman, bakal indah banget, makanya indah dijadiin private tapi dihancurin gitu aja sama orang yang gak bertanggung jawab gitu ya. Ya semoga bisa dihukum sesuai porsinya gitu ya teman-teman. 500 hektar habis gitu aja sama satu orang itu yang mempunyai ide nggak jelas dan hasilnya juga nggak jelas, jelek parah. Aduh, puyeng banget. Kenapa nggak orang udah private biasa aja sih itu kan, jangan nyari masalah. Aduh pusing. Oke, segitu ya video dari gua. Buat teman-teman yang menyukai video viral seperti ini, yang belum subscribe silahkan subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.